Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai tugas presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Lestari dari Prodi Manajemen dengan NIM 2502010171. Pada tugas presentasi ini, saya mengambil topik nomor 3, yaitu mengenai YLKI dan perlindungan konsumen. Saya langsung saja bahas apa sih itu YLKI? Nah, YLKI itu adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam perlindungan konsumen. Bertujuan memperjuangkan hak-hak konsumen agar tidak dirugikan, melakukan edukasi, advokasi, penelitian, dan penyelesaian pengaduan. Kalau secara garis besarnya, YLKI itu adalah tempat masyarakat mengadu kalau dirugikan atau membeli barang atau menggunakan layanan. Baik, kita langsung membahas fungsi utama dari YLKI. Yang pertama di sini ada mengawasi praktik bisnis yang merugikan konsumen. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang ketiga, menangani dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Yang keempat itu mengedukasi konsumen agar lebih kritis. Baik, yang pertama mengawasi praktik bisnis yang merugikan konsumen. Berarti di sini YLKI ini memantau kalau ada perusahaan atau penjual yang melakukan tindakan tidak jujur. Misalnya dia jual barang palsu, terus kayak menaikkan harga seenaknya. Seperti itu. Setelah itu yang kedua memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Berarti YLKI ini akan menyampaikan saran kepada pemerintah supaya dibuat aturan atau kebijakan yang lebih adil untuk konsumen. Setelah itu yang ketiga, menangani dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Berarti YLKI ini membantu melaporkan ya teman-teman, mengurus dan menyampaikan masalah ke pihak yang terkait. Pihak yang terkait ini maksudnya pemerintah. Yang keempat itu mengedukasi konsumen agar lebih kritis, di mana YLKI ini memberikan penyuluhan dan informasi supaya masyarakat itu lebih berhati-hati saat membeli barang ya teman-teman ya, atau menggunakan jasa sehingga tidak mudah tertipu atau dirugikan. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh kasus yang ditangani oleh YLKI. Nah, yang pertama di sini ada barang palsu, produk kadaluarsa, penipuan online, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Nah, contoh barang palsu ini mungkin ketika kita menerima barang yang tidak sesuai atau yang bukan original, dibilangnya barang asli ternyata yang datang palsu. Setelah itu ada produk kadaluarsa, itu makanan atau barang-barang yang teman-temannya yang sudah tidak layak dikonsumsi namun masih dijual sama pedagangnya. Yang terakhir itu ada penipuan online. Penipuan online ini sering banget terjadi ya teman-teman. Kasus penipuan online ini misalnya konsumen sudah bayar tapi barangnya nggak dikirim gitu. Terus atau yang dikirim barangnya bukan yang kita pesen, tidak sesuai, terdapat ketidaksesuaian ya teman-teman ya. Setelah itu kita lanjut ke peran YLKI dalam kasus. Yang pertama, menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, mendesak pemerintah agar melakukan stabilisasi harga. Yang ketiga, ini tipe nih teman-teman. Yang ketiga ini mendorong transparansi rantai pasok pangan. Yang keempat mengingatkan pedagang agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Nah, yang pertama itu menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah. Berarti kalau masih banyak konsumen yang merasa dirugikan, misalnya harga naik tidak wajar atau barang tidak sesuai, YLKI ini akan menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. Setelah itu yang kedua, mendesak pemerintah melakukan stabilisasi harga, di mana YLKI ini meminta pemerintah untuk mengambil langkah agar harga barang tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat atau konsumen. Setelah itu yang ketiga ini mendorong transparansi
rantai pasok mendorong transparansi rantai pasok pangan. Maaf ya teman-teman, agak typo sedikit. Nomor 3 itu dimana YLKI ini bisa meminta pemerintah menambah pasokan barang atau melakukan operasi pasar supaya harga kembali normal. Mungkin ini kayaknya mereka akan melakukan ini ya teman-teman, observasi seperti yang dibahas tadi di atas. Baik, yang keempat ini mengingatkan pedagang agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Kayaknya banyak sih pedagang online ya teman-teman ya. Ini kita beli hari ini nih, kita dibilang ada diskon. Terakhir nih diskon segini-segini, padahal emang harganya pada saat itu dan seterusnya segitu. Cuman ya marketing ya mungkin ya dari penjualnya. Di sini YLKI juga akan mengingatkan dan membuat laporan supaya ada pengawasan agar pedagang itu tidak menaikkan harga seenaknya. Baik, habis itu kita akan masuk ke dalam dampak YLKI. Nih, ada yang pertama, konsumen mendapatkan perlindungan. Ini kurang lagi, maaf ya teman-teman. Yang pertama, konsumen mendapatkan perlindungan. Yang kedua, masyarakat lebih sadar akan haknya. Yang ketiga, mengurangi potensi kecurangan pedagang. Nah, dari hasil observasi YLKI ini, konsumen itu mendapatkan perlindungan. Yang tadinya dia ngeluh, komplain, gak tahu kemana, sekarang dia punya tempat atau wadah di mana dia bisa menyampaikan keluhannya, menyampaikan pendapat dia lewat YKLI ini teman-teman. Nah, yang kedua itu masyarakat lebih sadar akan haknya. Kayak yang sebelumnya dia kayak barangnya nggak sesuai nih gitu, tapi setelah adanya YLKI ini dia lebih sadar, kayaknya saya harus komplain deh mengenai barang tersebut yang tidak sesuai atau mengenai harga yang dinaikkan secara tidak wajar. Jadi dia tersadarkan ya teman-teman ya. Setelah itu yang ketiga, mengurangi potensi kecurangan pedagang. Dampak dari YLKI ini selain dapat wadah ya teman-teman, kita juga punya protektif gitulah untuk pedagang supaya mereka tidak curang, kayak hukum lah buat para pedagang, hukum untuk pedagang yang tidak jujur begitu. Baik, di sini saya akan jelaskan kesimpulannya. Yang pertama, YLKI ini berperan penting dalam menjaga keamanan dan keamanan konsumen. Yang kedua, membantu menyimbangkan hubungan antara produsen, pedagang, dan konsumen. Yang ketiga, perlindungan konsumen perlu kerjasama YLKI, pemerintah, dan masyarakat. Nah, jadi YLKI ini berperan sangat penting ya teman-teman di dalam dunia perbisnisan, di mana dia mengkokohkan kejujuran. Di sini YLKI ini berperan sangat penting, di mana dia menjadi wadah untuk masyarakat atau konsumen yang tadinya tidak tahu menau tentang kayak ini harus komplainnya kemana ya, ini kalau dapat barang-barang yang enggak sesuai ini harus gimana ya. Sekarang dia udah tahu mau kemana karena adanya YLKI ini. Jadi demikian presentasi saya mengenai YLKI ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.